Gue dengar suara kucing. Beng. Beng. Ini pencaplok mata lu ya tuh. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita ketemunya di sini? Kenapa nggak di Cirebon ketemunya? Ini gimana? Cong, ini taruh di mana, Cong? Gak tega sumpah dah. Kenapa kita ketemunya di sini sih, Meng? Itu udah kayak gitu jalannya. Kenapa sini dia? Hey guys, hari ini aku dapat rezeki di jalan ya. Tadi aku perjalanan mau ke teman kan, coba lihat dulu gedung TPI ya. Sekarang gimana kondisinya? Nggak taunya ada suara ngeong. Karena dia agak cedera sih, agak cedera. Akhirnya aku bawa, terus aku beli Whiskas. Udah aku kasih makan. Tapi ini gimana? Guys, rezeki ada aja ya guys. Jadi gue nemu kucing yang kakinya cedera itu. Setelah gue pikir nggak bisa gue bawa pulang, karena gue coba taruh di sini. Mau kasih underpad dulu. Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar teman-temanku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di vlognya Lola KDI Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang seekor kucing ya, yang pernah aku temuin di Jakarta 1 bulan yang lalu. Jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Begini ceritanya. Nungguin ya. Aku akan bercerita tentang seekor kucing yang pernah aku temuin di Jakarta 1 bulan yang lalu ya. Jadi saat aku melewati gedung TPI yang lama, aku berniat ingin bikin vlog ya tentang kondisi TPI saat ini ya waktu itu. Terus karena di depan itu udah nggak bisa dilihat gitu, karena posisi itu sudah seperti hutan ya. Akhirnya aku coba lewat pintu samping. Nah, sesampainya di situ aku dengar suara kucing ngeong gitu kan. Aku waktu itu nggak sendirian, aku sama teman kan. Terus ada kucing yang ngedeketin aku. Terus akhirnya aku bilang, ya Allah Cing, kenapa kita ketemunya di sini gitu. Kucing itu kondisinya masih kecil dan kaki belakangnya itu cedera gitu kan. Ya lumayan agak parah sih gitu kan. Terus akhirnya tanpa pikir panjang, udahlah aku coba bawa gitu kan. Aku waktu itu rencana aku nitipin ke temen kan. Ya aku tahu sih bahwa temenku itu nggak suka sama kucing gitu kan. Tapi berusaha aku paksa. Cuma dalam hati aku nih ragu gitu loh. Karena dia tuh memang bukan cat lover gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong sama temenku, di sini ada pet shop atau klinik nggak gitu ya, barangkali bisa menampung gitu kan kucing domestik gitu, kucing kampung gitu. Terus kata temanku, iya ada. Akhirnya dianterin sama dia. Setelah sampai di sana kan, kucing aku bawa pakai kotak bekas sepatu. Terus akhirnya
Setelah sampai sana, aku buka kotaknya dan dia keluar. Dan di situ dia ngerasa nyaman gitu. Mungkin karena kondisinya emang kalau di pet shop kan bau kucing kan gitu, bau hewan gitu. Dia diam aja di situ. Terus akhirnya saya ngobrol sama yang jaga pet shopnya. Sampai saya bilang, di sini kalau nitip kucing per hari berapa gitu. Terus dia bilang nggak bisa katanya di sini, soalnya nggak ada kucing lain gitu. Karena kalau malam ditinggal tempatnya gini-gini, dia bilang gitu kan. Padahal di situ posisinya ada 2 kucing dan aku lihat itu kucing domestik gitu, kucing kampung ya, bukan kucing ras. Terus aku tanya, dokternya masih lama? Masih lama katanya, sekitar 45 menit lagi. Aku posisi nggak bisa nunggu karena aku mau pulang ya waktu itu. Aku harus ke stasiun dan waktunya sangat mepet sekali gitu kan. Terus akhirnya aku berusaha gitu kan ngobrol sama dia, semoga orang ini terketuk gitu hatinya buat nolongin kucing ini gitu. Dan aku lega gitu kan, karena kan aku posisi mau pulang ya. Aku pikir gak mungkin bisa bawa hewan gitu kalau di dalam kereta kan gitu kan. Terus posisi aku barang bawaannya banyak gitu, jadi aku gak mungkin bisa bawa gitu kan. Terus akhirnya aku berusaha ngeyakinin, tapi dia benar-benar gak bisa nolongin kan. Akhirnya di perjalanan aku bawa lagi dong, maksudnya aku bawa kucing itu lagi. Di perjalanan aku tuh nangis gitu. Aku nangis, aku cerita sama teman. Kenapa ya? Aku bilang, aku tuh sering nolongin kucing gitu. Kucing sering banyak yang ngebuang di depan rumah gitu. Terus ada juga yang nitip, terus bilangnya nitip ngasih pakan tapi cuma ngasih pakan 1 kali, habis itu udah gitu kan, ditinggalin gitu kan. Tapi kenapa di saat aku butuh pertolongan gitu loh, dan posisiku itu benar-benar lagi nggak bisa nolong gitu kan. Akhirnya aku nangis dong di situ di jalan. Terus akhirnya teman aku bilang, udah katanya nggak usah nangis katanya, sabar gitu, maaf katanya, saya juga sibuk gak bisa nolong lah apa gitu kan, kata dia. Bukan, aku bilang aku bukan nyalain kamu gitu, tapi aku nyalain orang yang tadi gitu loh. Padahal di pet shop itu ada 2 kucing gitu, dan itu kucing domestik gitu. Tapi dia bilang di sini nggak ada siapa-siapa gitu, kalau malam nggak ada yang jagain lah apalah. Padahal aku udah tanya per hari berapa gitu. Akhirnya udah lewatin kantor gedung TPI lagi kan. Aku bilang, nah posisi di situ ternyata banyak kucing, banyak banget. Aku kebetulan sebelumnya beli pakan kan di pet shop itu. Akhirnya aku balik lagi ke gedung itu, aku kasih makan tuh. Kasih makan kucing-kucing yang ada di situ. Terus aku taruh aja kucing yang sempat aku temuin yang kakinya cedera itu di pintu pagar, yang pintu pintu gerbang yang pintu masuk samping itu. Taruh aja situ, tiba-tiba dia masuk, ceritanya masuk. Terus aku mikir, tapi ini waktu ini udah berjalan terus gitu kan. Aku harus buru-buru ke stasiun gitu, jangan sampai telat gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah gitu, dengan berat hati aku tinggalin kucing di situ. Udah aku tinggalin, aku kasih underpad, aku kasih kotak yang bekas sepatu itu, kasih pakan gitu kan. Terus karena aku bilang sama kucing itu, Pus maaf ya, Mami nggak bisa bawa kamu, soalnya emang kondisinya emang sulit untuk bawa hewan gitu kan. Terus barang bawaannya juga kan banyak gitu kan.
baik-baik ya kamu di sini ya. Akhirnya waktu itu ya mungkin saking aku ngerasa panik gitu kan, ngerasa bener-bener kasihan, dan waktu itu aku sedih banget gitu. Sedihnya karena nggak ada yang nolongin gitu. Pada waktu di pet shop juga nggak, si orang itu nggak bisa nolongin gitu kan. Akhirnya aku berdoa, aku sholawat ya. Ya ini sih apa ya, mungkin hanya para cat lover aja yang tahu ya perasaan saya, gimana sedihnya gitu loh, gimana kepikirannya gitu. Apalagi sama kucing kecil yang cedera dan harus aku tinggalin gitu kan. Terus akhirnya aku berdoa, aku sholawat. Ini agak lucu juga sih gitu kan. Ini agak lucu juga, tapi gimana kalau buat aku cat lover gitu, ya ini serius gitu kan. Aku sholawat sampai aku bilang Bismillahirrahmanirrahim, ila haroti Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kayak gitu ya. Aku sampai bersolawat. Terus aku ini ada yang lucu lagi. Terus aku bilang, aku sampai sebut tuh apa namanya, minta tolong sama wali-wali gitu ya. Terus sampai aku minta tolong wali Cirebon, wali dari Jakarta gitu kan. Terus aku minta tolong sama penghuni situ gitu kan. Nggak tahu, pokoknya aku sih nggak bisa ngelihat sama sekali gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, aku yakin aja gitu, aku yakin gitu bahwa pasti mereka nolongin gitu. Nitip ya, aku bilang nitip ya Cing, Mami pulang ya, semoga nanti ada yang mau adopsi kamu, nanti ada yang sayang sama kamu, ngambil kamu, ngurusin kamu, ngerawat. Aku bilang sudah ceritanya. Dan aku pulang dong, aku pulang, udah di rumah sekitar ada 2 minggu ceritanya. Aku nih apa namanya, mau ke pasar ya. Nah ke pasar kan aku lewatin jalan pemakaman kan, yang gak jauh dari rumah. Tiba-tiba nih ada, pas di belokan itu ada suara kucing ngeong-ngeong gitu kan. Tiba-tiba aku berhenti dong. Suara kucing mana ya? Aku pikir di bawah rumput gitu kan, di bawah gitu kan. Nggak taunya tuh setelah aku cari-cari ada di pohon gede. Jadi kan ada sepanjang jalan kan ada kayak tembok gitu, tapi temboknya kan nggak tinggi gitu kan. Nah itu di balik daun-daun itu kan kucingnya. Sudah ceritanya. Aku telepon adikku kan, suruh datang ke situ, sama nyokap kan, nyokap ke situ. Saya kucing dibawa. Nah, aku lanjutin lagi mau ke pasar kan. Nah esok harinya aku baru sadar bahwa kucing yang aku temuin di area pemakaman itu tuh mirip gitu loh, mirip kayak kucing yang aku temuin di Jakarta. Aku kemarin cerita kayak gini ya sama teman, mungkin karena udah aku ulang-ulang cerita ini tuh biasa aja. Kemarin aku cerita sama teman tuh sampai agak merinding gitu, ceritanya merinding gitu berkali-kali gitu. Terus akhirnya aku ngomong dong ke nyokap kan, coba deh mah perhatiin, mirip kan? Iya katanya mirip, gini. Terus aku bilang, apa jangan-jangan dibawa kali ya ke sini, aku bilang gitu. Soalnya aku nitipin sama penunggu situ, aku bilang gitu. Padahal sih
aku nggak bisa ngeliat ya masalah yang kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi yaudah aku pede aja gitu, minta tolong gini-gini, barangkali ada yang denger gitu kan. Terus akhirnya, wah jangan-jangan katanya dianterin ya, katanya gitu. Terus aku bercandanya gini, dianterin kok lama ya, aku bilang sampai 2 minggu naik apaan. Ya Allah. Nih banyak kucing yang lagi bercanda di sini. Salah satunya adalah sini. Dia. Aku kasih nama Kiko. Tapi kalau dia bandel aku kasih nama TPI. Iya enggak? TPI bukan kamu? TPI. TPI bukan? Iya. Tuh, lihat. Jadi setelah aku perhatiin ya, setelah beberapa, ya ini sih udah agak lama ya, udah aku temuin udah agak lama, ada sekitar 3 minggu ya lebih. Nah itu aku perhatiin tuh kakinya agak cedera gitu, jadi kayak dia bekas cedera gitu. Kayaknya dia dengerin. Kamu dengerin ya? Nguping ya kamu ya? Kamu dengerin? Kamu yang nganterin siapa kemarin? Itulah tadi cerita pengalaman aku dengan kucing-kucing aku. Semoga bisa menjadi pelajaran buat aku dan teman-teman semua, khususnya para cat lover atau pecinta hewan. Semoga kita selalu bisa mengasihi, berbagi sesama makhluk Tuhan. Sehat selalu teman-teman semua. Bye-bye. Wassalamualaikum.